Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullahi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita melanjutkan dari kitab Hasaidul Alsun, bencana lisan. Qala Syekh Husain Al-Awaisa, amradun yu'ani minha al-hasiduna bi al-sinatihim. Berikut ini wahai saudaraku, penyakit-penyakit yang dirasakan bagi pelaku pengumbar lisan. Yang pertama, al-istihanatu bi awamirillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka mengumbar lisan, tidak mengendalikan apa yang ia ucapkan, maka akan tumbuh dalam dirinya suka meremehkan perintah Allah dan Rasulnya. Inna adama hifdzil lisani dalun al-istihanati bi awamirillahi ta'ala wa nawahi. Karena yang tidak pandai menjaga lisan membuktikan dia suka mengecilkan, meremehkan, menganggap enteng perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Wa bi ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati ta'muru bi hifdzil lisan, juga meremehkan sunnahnya Rasulullah, di mana Allah dan Rasulnya memerintahkan mereka memelihara lisan dengan baik. Fa innahu law lam yakun mustahinan bihadza la ata'a awamir Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih. Karena sesungguhnya kalau memang orang itu tidak berniat meremehkan ayat Allah, tidak ingin meremehkan perintah Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan patuh dengan perkataan Allah. Apa perkataan Allah? La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu menceritakan kejelekan sebagian atas sebagian yang lain. Apa perintah Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
Katakanlah hai Muhammad, bila kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Bagaimana perintah Nabi dalam masalah ini? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa dia beriman dengan adanya Allah dan datangnya hari kiamat, maka janganlah dia berkata kecuali yang baik. Berkatalah yang baik atau dia diam. Sehingga orang-orang yang mengumbar perkataannya, Imam Syafi'i mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubba, hada ma'alun fil qiyasi badi'un, law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'an. Kamu kerjanya bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tapi seolah-olah engkau menampakkan rasa cinta padanya. Ini kondisi yang jauh untuk dikiaskan olehnya. Jikalau kamu memang cinta kepadanya dengan kecintaan yang jujur, niscaya engkau mentaatinya. Karena orang yang mencinta, dia selalu taat dengan yang ia cinta. Karena orang yang mencintai, dia selalu taat dengan orang yang ia cintai. Ya Allah memerintahkan kita menjaga lisan, memerintahkan hambanya menjaga lisan. Kalau manusia tidak bisa menjaga lisan, bukti bahwa dia bukan orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ibunda sekalian, penyakit yang akan dirasakan oleh orang yang mengumbar lisannya, nuqsanul imani billahi wal yawmil akhir. Keimanannya kepada Allah dan hari kiamat itu akan berkurang. Dan memang tanda-tanda seseorang itu imannya berkurang ditandai dengan iman terhadap Allah dan hari kiamat berkurang, itu ditandai dengan banyaknya bicara. Tadi hadisnya telah kita sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang benar, atau kalau tidak, hendaklah dia diam. Kata beliau, "Fa nata'ammalu kaifa yakunu ribqa bainal qawli aw sunti." Cobalah kita bayangkan, fikirkan dengan seksama, ternyata antara ucapan dan keimanan dengan sifat diam itu ada kaitan. Orang berkata atau orang diam itu sangat erat kaitannya dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasumtu qad yakunu minal imani billahi wal yawmil akhir. Berapa banyak diamnya seseorang itu menjadi bagian dari percayanya dia kepada Allah dan hari kiamat. Kenapa begitu? Karena pembicaraannya akan dihadapkan kepada Allah. Dan karena pembicaraannya pada hari kiamat akan ditimbang. Wa kam minan nasi may yastamta'u bil ghibah. Coba lihat pada hari ini berapa banyak manusia merasa nikmat dengan menggunjing orang lain, mengira mereka berjalan dalam kebaikan. Dhanna nafsu annahu yamdi ila khairin walakinnahu la ya'lamu annahu yanqusu min imanihi aw yunqisu min imanihi biqadri ma ya'thiru lisanuhu. Ternyata tanpa dia sadari, ribahnya, namimahnya itu menggerogoti keimanannya. Sedikit demi sedikit, semakin banyak dia ghibah, makin rusak imannya. Ujungnya kufur. Bisa kufur nikmat, lama-kelamaan bisa kufur akbar. Na'udzubillahi min dzalik, kufur yang besar. Wal amana bi azamatillahi ma la yahfadhu lisanahu. Tanyakan kepada mereka, pernahkah apabila rahimani Allah, yani fal amanu bi azamatillahi ma la yahfadhu lisanahu. Manusia itu bisa merasa aman, mereka yang tidak bisa menjaga lisannya dari Allah Ta'ala, tidak ada. Hal aminu anna baqsuhu subhanahu syadidun. Apakah orang yang suka mengumbar pembicaraan itu tidak tahu siksanya Allah itu sangat berat? Hal amin aw amana anna Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhu sinatu wa la naum.
Mereka yang tidak menjaga lisannya, tidakkah mereka percaya Allah itu tidak tidur, Dia juga tidak mengantuk? Ucapannya akan diketahui oleh Allah. Sa'atu ghibati wa namimani, di saat dia menceritakan orang lain, di saat dia menggunjing orang lain, mengadu domba dua orang yang bersaudara. Hal amana anna Allah ta'ala syadidul iqab. Apakah orang yang suka ghibah itu percaya Allah itu maha berat siksanya? Hal amana bil ayatil kasiratil lati tasifu 'azamatillahi wa qudratihi wa annahu subhanahu wa annahu sayuhasibu 'ala lisani wa amali. Apakah orang ini masih percaya banyak ayat yang menyebutkan tentang keagungan dan kemahakuasaan Allah sehingga dia nanti akan menghisap tiap apa yang keluar dari lisan dan perbuatannya? Apa dia percaya kiamat itu pasti akan dia jumpai? Kalau ia percaya kepada apa yang datang dari Allah dan hari kiamat, dia akan memelihara lisannya. Enggak serampangan dalam berbicara. Bahkan laisa kulli su'alin yajibu alaihil jawab. Tidak tiap pertanyaan mesti dijawab. Tidak setiap yang ia lihat mesti ia sampaikan. Kafa bil mar'i kadiban ayyakula kullama sami'a. Cukup seseorang dikatakan pembohong kalau dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, langsung dia ucapkan dengan lisannya. Dengar A, langsung keluar lewat mulutnya. Lihat dengan matanya, keluar lewat mulutnya. Ini orang-orang yang memiliki lisan orang munafik. Begitu ibu-ibu dan bapak. Orang munafik itu tiap melihat sesuatu, mulutnya ngomong. Tiap mendengar sesuatu, mulutnya menyampaikan. Orang Islam enggak. Dengar dan melihat sesuatu ditimbang dulu. Baik enggak untuk akhirat saya? Saya ngomong gini ini mengurangi pahala tidak? Saya ngomong begitu itu menambah timbangan kebaikan atau justru mengurangi? Itu yang dipikirkan oleh orang yang beriman. Ketika seseorang mengumbar semua yang ia ucapkan, berkurang imannya, rasa malunya hilang ibu. Percayalah, tiap orang yang omongannya kemana-mana dia ucapkan tanpa dia pedulikan, akan hilang rasa malunya. Kalau rasa malunya sudah hilang, imannya kepada Allah akan berkurang. Lama-kelamaan, auzubillah min dzalik, kufur. Nah, a'inda wuqu'ikum fil ghibati wan namimati wa ta'ni fil a'radi kuntum tu'minuna bil yaumil akhir? Beliau bertanya, saudaraku, bila kamu menceritakan kejelekan orang, engkau adu domba dua orang yang bersaudara, engkau cela dengan mulutnya, dengan mulutmu kata-kata kotormu kepadanya, apa ketika kamu masih percaya hari kiamat akan datang menjumpaimu? Maksudnya begini ibu, coba pikir, kalau kita mau menggibah orang lain itu, kira-kira kita nanti dihisab nggak di yaumil kiamat? Kalau kita mau mencela dan memaki orang lain itu, kira-kira ucapan ini membaguskan kita di hari kiamat? Tidak. Kalau memang kita percaya hari-hari kiamat itu ada, pasti itu akan menjadi penghalang kita mengucapkan yang tidak bermanfaat. Antum ta'lamunal jawab, tentu engkau tahu jawabannya. Ta'lamuna anna qulubakum lahiyatun ghafilatun an dzikrillah. Kamu kan tahu kalau begitu, ketika kamu menceritakan kejelekan orang lain, saat itu engkau tahu hatimu sedang lalai. Tidak mungkin gibah sambil zikir. Ibu pernah lihat orang gibah sambil zikir? Cerita orang lain sambil astagfirullah, astagfirullah, memang dia begitu, astagfirullah, astagfirullah, memang dia begini, astagfirullah. Ada ibu-ibu? Enggak ada. Pasti ghibah itu ketika dia katakan A, B, C, yang mendengarkan D, E, F terus alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Enggak ada istighfarnya. Nah, kata beliau, fa'anibu ilallahi ta'ala. Kalau begitu cepat pulang jumpai Rabbmu Allah Ta'ala. Tubu ila rabbikum subhanahu wa ta'ala. Taubat kepadanya. Min qabli ayati yaum, sebelum datangnya suatu hari, la yanfa'ukum fi nadam, penyesalanmu tidak akan memberi manfaat buatmu. Wala tajri fi taubah, taubatmu tidak akan diterima lagi oleh Rabbmu. Sekarang yang ketiga, dampak dari mengumbar lisan.
al-istihanatu birraqibil atidi. Tukang pengumbar lisan itu suka meremehkan malaikat yang mengawasi. 24 jam dia mengawasi tanpa lalai sedikit pun. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18. Tidaklah rapat yang terucap dari sebuah perkataan melainkan padanya ada malaikat yang mengawasi. Wa aina man la yafudhu lisana min qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Coba bayangkan, kira-kira kemana perginya orang-orang yang suka mengumbar lisan dengan tentang ayat ini? Apa yang sudah mereka pikirkan tentang ayat ini? Apa mereka tidak percaya ada malaikat? Pasti mereka percaya. Lalu apa yang membuat mereka tetap mengumbar lisan? Innal insan alladhi yattaqidu biraqabatil bashar dawi sya'ni wa sultan yuhassinul alfadau tujahum makhafata iqabihim wattiqa'a labtasi libatsihim. Beliau mengatakan, sungguh orang yang percaya adanya malaikat yang mengawasi dirinya, mengawasi manusia, orang yang punya kedudukan dan kekuasaan, maka serta-merta dia akan berusaha memperbaiki ucapannya. Takut akan siksanya Allah Ta'ala, maka serta-merta mereka akan memperbaiki sikapnya. Merasa takut dengan beratnya ancaman Allah Ta'ala. Fal sya'ru riqabatillahi ta'ala man la yazinu kalamahu. Kata beliau, tidakkah Allah lebih berhak untuk ditakuti dibandingkan dengan dua malaikat itu? Bapak, seandainya ada seorang pekerja diawasi oleh mandornya, kira-kira apa yang dilakukan, Pak? Rajin toh, hati-hati, sahih? Dia berusaha tidak salah. Ngelirik kanan, ngelirik kiri pun hati-hati. Kalau perlu nggak perlu tengok kanan, tengok kiri, karena takut diawasi sama mandornya. Kan begitu, Bapak? Nah, kita katakan dalam masalah ini, apakah Allah tidak lebih berhak dibandingkan si mandor itu? Kalau kita percaya kita sedang diawasi oleh dua orang malaikat, padahal malaikat itu juga makhluk, apa kita tidak berhak lebih takut kepada Allah Ta'ala? Allah lebih berhak untuk kita takuti. Allah yang menciptakan malaikat itu, Allah yang memerintahkannya untuk berbuat begini dan begitu. Awalaisa Allah Ta'ala aku bil ghasyah. Wa aina iman hada birraqibil atid. Lalu bagaimana dampak keimanan yang benar yang dimiliki dia tentang raqib dan atid? Ya kalau dia percaya raqib atid itu ada, berarti dia percaya pengawasan Allah lebih luar biasa, lebih dahsyat dari keduanya. Jadi ingat, pengumbar lisan itu dampaknya dia bakal meremehkan malaikat. 4. Nuqsanul imanu bil jannah. Biasanya pengumbar lisan itu ya ikhwan, biasanya dia adalah orang-orang yang keyakinannya tentang surga berkurang. Ya man ittakhadtumul ghibata wan namimah wal haudu bil batili adkaran ratabat biha alsinatukum. Wahai kalian, golongan yang suka menjadikan ghibah sebagai camilan. Ghibahnya camilan, naudzubillah. Atau camilannya apa? Ghibah, naudzubillah. Wahai kalian, kata beliau, orang yang menjadikan ghibah sebagai santapan, namimah sebagai santapan, dan bicara yang batil sebagai hal yang biasa baginya. Wahai kalian yang menjadikan pembicaraan batil adalah ucapan yang keluar dari lisan kalian, dzikir yang keluar dari mulut kalian. Hal hadzal audhu bil batil yakni annakum amintum bil jannati wa ma'adda Allah fiha li ibadi ta'iin. Cobalah kamu pikirkan kembali, kata beliau. Apakah dengan pembicaraanmu yang batil ini, apakah dengan ghibah dan namimahmu itu bukti bahwa kamu telah beriman kepada surga serta apa yang dipersiapkan oleh Allah di dalamnya?
untuk hamba-hambanya yang beriman. Kalau kamu mengatakan iya, kamu keliru. Itu justru menunjukkan bahwa kamu kurang kepercayaanmu kepada surganya Allah Ta'ala. Unduru ila qaulillahi ta'ala. Coba teliti dan perhatikan firman-Nya Allah Ta'ala. Fi ba'dil ayati fi naimil jannah. Pada sebagian ayat yang menceritakan betapa indahnya surga. Wandur ila qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan. Coba lihat kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang nikmatnya surga. Summa tafakkaru fi anfusikum, lalu pikirkan siapa dirimu bagi surga. Mana surga untukmu? Hal antum mu'minuna bil jannah? Kamu hibbu rabbuna wa yarda. Lalu kamu akan berpikir, pantaskah kamu disebut sebagai orang beriman dengan surga? Surga yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Yang dicintai oleh Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Ini loh ayatnya, kata beliau. Surat Al-Hijr ayat 45 dan 48. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, tempat tinggal mereka di dalam surga-surga yang padanya ada mata air yang mengalir. Udkhuluha bisalam aminin. Kata Allah Ta'ala, nanti dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga sejahtera, aman, sentosa. Wa naza'na ma fi sudurim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Kami cabut dari dalam dada-dada mereka sifat dengki terhadap saudara-saudara mereka. Mereka berada di tempat tidur mutaqabilin, berhadap-hadapan. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak pernah lagi merasa lelah. Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga lagi. Ayat ini menjelaskan kepada kita, bukankah penghuni surga itu bertakwa? Bukankah penghuni surga itu orang yang tidak punya kedengkian dalam hatinya? Bukankah penghuni surga itu hidup bersaudara? Mungkinkah orang yang mengadu domba bersaudara? Mungkinkah tukang makan gibah, tukang santap gibah itu bersaudara? Mungkinkah mengatakan perkataan yang batil pantas memasuki tempat yang mulia? Surga bukan tempat orang yang mengatakan perkataan yang batil. Fikirkan, kata beliau, siapa kita dengan surganya Allah Ta'ala. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Alal araiki yandurun. Mereka bertelekan, duduk di atas dipan-dipan sambil memperhatikan. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kamu bisa mengenali mereka dari raut muka. Nadrah itu artinya berseri-seri, senang, hidup mereka penuh dengan kenikmatan. Ahli surga itu wajahnya cerah, di surga mendapatkan kenikmatan. Yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka dituangkan air minum namanya rahiqum makhtum. Ar-rahiqum makhtum itu artinya khamr yang tidak memabukkan, cuma ada di surga. Murni, wangi dan menyegarkan. Kalau khamr di dunia bagaimana, Pak? Mabuk orang minumnya. Sedikit maupun banyak binasa dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Apa namanya itu? Lak, Pak. Apa namanya? Lak itu tempatnya. Ini nih, seperti ini. Dan tutupnya itu namanya khitam. Itu terbuat dari kasturi. Khitamuhu misk. Laknya itu dari kasturi, baunya Masya Allah, wangi sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Maksudnya Allah mengingatkan kepada kita, ini loh ahli surga. Wajah mereka berseri-seri karena di dunia mereka tidak saling mendengki. Ghibah, namimah itu biasanya muncul karena apa, Pak? Dengki. Karena hati yang rusak.
Lisan yang tidak terkendali itu muncul karena kebencian, sehingga memandang dengan pandangan kedengkian, mendengar dengan pendengaran kebencian. Wa qala alaihi salam, lihat Nabi kita berkata, yadkhulul jannata man min ummati zumratun. Yadkhulul jannata min ummati zumratan wa hum sab'una alfan tadi'u wujuhum idha'atal qamari lailatul badri. Subhanallah, Masya Allah. Kelak akan masuk surga serombongan manusia dari umatku, jumlahnya kurang lebih 70.000 saja. Wajah-wajah mereka dikenali cahayanya lebih indah dibandingkan bulan di malam purnama. Masya Allah. Ibu pernah dipuji suaminya begitu? Istriku, wajahmu seperti bulan purnama. Kata Nabi, ahli surga lebih indah dibandingkan bulan purnama. Raut wajahnya bercahaya seperti bulan purnama, bahkan lebih indah darinya. Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, ma fil jannati syajaratun illa wasaqwa min dhahab. Tidak ada satupun pohon di surga melainkan wasaquha min dabin, ranting-rantingnya, pokok-pokoknya itu semua terbuat dari emas. Berarti surga itu indah. Untuk siapa ini? Aminu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Alladzi ya'madu lisanuhu wa yusallimu, lisannya itu selamat, lisannya itu tidak kotor. Anitadili ikhwani, dari menyakiti saudara-saudaranya. Ini yang akan dijanjikan oleh Allah. Padanya ada sebuah pohon, rantingnya terbuat dari emas. Pernah melihat Pak pohon dari emas? Ibu-ibu udah pernah? Semoga kita melihat nanti di dalam surganya Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dan Abu Hurairah berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin, nanti ada seorang penyeru, ia melantangkan suaranya sembari berkata, inna lakum an tasihu fala tasqamu abada wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada wa inna lakum tashubbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tai'asu abada. Kata Nabi, penyeru itu berteriak dengan suara yang tinggi. Beliau mengatakan, inna lakum an tasihu fala tasqamu abada. Kamu nanti di surga benar-benar sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Bu, ini nasihat. Kalau kita mengunjungi orang sakit, ini nasihatnya. Sampai kepada saudaraku, percayakan engkau dengan janji Allah? Iya. Bila kita beriman, kita akan masuk surga. Ketahuilah, sakitmu hari ini belum seberapa. Kalau engkau nanti akan sehat, tidak pernah merasakan sakit selama-lamanya. Di mana itu? Di surga. Wa inna lakum an tahyau wa la tamutu abada. Dan kamu nanti akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Wa inna lakum an tashibbu wa la tahramu abada. Dan kamu nanti akan menjadi syab, usiamu itu usia pemuda, dan tidak akan pernah menjadi tua renta. Ini dalam hadis yang lainnya, usia ahli surga itu 30 sekian, Pak. Gak ada di surga itu yang usianya 60 tahun. Ibu-ibu ada yang 60 tahun? Maka ibu harus tahu yang 60 tahun gak ada di surga. Bapak ada yang 60 tahun? Bapak harus tahu yang 60 tahun gak ada di surga. Semua di surga berubah menjadi 30 tahun. Maksudnya ibu-ibu nanti jadi muda lagi. Maka ibu-ibu gak usah bingung mau apa namanya itu? Apa namanya itu? Pedicure, manicure, apa lagi? Ya itulah, facial atau apa namanya. Gak usah bingung, Bu. Yang keriput nanti insya Allah lebih indah daripada bulan purnama. Semoga ibu-ibu termasuk ahli surga, demikian pula kita semua. Allahumma amin. Maka misalnya beliau kata yang pula, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dan kamu benar-benar akan merasakan kenikmatan sepanjang
sepanjang ada. Jadi selama-lamanya tidak akan pernah engkau merasakan susah. Maka ini nasihat bagi siapa saja yang dia sedang gundah, sedang susah, sedang sulit, melaksanakan sunnah dicela, menjalankan agama disisihkan, mempraktekkan kebenaran dituduh dengan tuduhan. Jangan sedih. Nanti engkau di surga tidak akan merasakan lagi kesusahan itu. Insya Allah. Kanni bikum tazadu fil jannati wa antum tukhimuna al-sina bil batil. Atau mungkin ikhwati rahimani Allah, beliau menyebutkan seolah-olah aku melihat kalian menjauhi kesenangan di surga, lalu kalian memenuhi mulut kalian dengan kebatilan. Maksud beliau aneh sekali. Kalian itu tahu surga begitu nikmat, tapi kalian jauhi surga dengan buruknya lisanmu. Aneh. Indahnya surga, janji yang tidak mungkin diselisih oleh Rabb yang menciptakannya. Tiba-tiba kalian lupakan hanya dengan kesibukan mulutmu. Lisan yang berkata ini, berkata begitu. Seolah-olah dia menganggap surga itu di dunia saja. Ini orang yang celaka. Aneh kata beliau. Ma ya'arakum tanamun an talabil jannati ghaira haribina minan nar. Wa saddaqa Rasulullah SAW idh yaqul. Kata beliau, bukan tidak melihat kalian itu tidur untuk mencari surga. Artinya surga bukan untuk dicari dengan cara tidur. Tidak. Bahkan seandainya kamu tidur lebih baik dibandingkan engkau banyak bicara. Ini tidak menganjurkan ibu-ibu langsung kemudian apa? Suka tidur, ya, enggak. Dia mengatakan, aku tidak melihat kalian itu berhenti dari berbicara. Kalian terus berbicara saja. Sehingga kalian lari bukan menjauh neraka, tapi semakin mendekat kepada api neraka, kata beliau. Ini loh Rasulullah benar yang telah berkata, Ma ra'aitu mislan nari nama haribuha wala mislal jannati nama talibuha. Aku tidak pernah melihat sesuatu seperti neraka. Orang menjauhinya, ingin pergi darinya, lalu dia sempat-sempatnya melupakannya dengan tidurnya. Aku tidak pernah melihat sesuatu seperti surga. Orang mencarinya, lalu dia berusaha mendekatnya dengan cara tidur darinya. Nggak mungkin. Maksudnya ikhwati, tidak ada sesuatu perkara di mana manusia lari, nggak mungkin tidur untuk menjauhi neraka itu. Tidak ada manusia itu tidur, mereka pasti lari menjauhi neraka itu. Tidak ada suatu surga pun mereka manusia lari mendekatinya, nggak mungkin tidur. Maksudnya ikhwati, ini nasihat buat kita. Nah, neraka itu patut dijauhi, surga itu patut didekati. Caranya hitung-hitung apa yang sudah kita ucapkan. Karena boleh jadi sholat kita hapus gara-gara ucapan kita. Boleh jadi semua amal yang kita lakukan itu terhapus gara-gara apa yang kita ucapkan di lisan kita. Tidakkah ibu dan bapak pernah mendengar ucapan Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit pemberianmu serta menyakiti orang yang kamu beri pemberianmu. Bukankah mengungkit itu dengan lisan bahwa batal sedekahnya gara-gara mengungkit-ungkit pemberian? Bagaimana mungkin kamu berlari menuju surga kalau seperti itu, kata beliau. Bukankah saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan itu bisa terjadi karena lisan? Sementara Allah mengatakan la in asrafta la yakbatanna amaluka. Jikalau engkau menyekutukan Allah, maka hapus semua yang telah engkau amalkan. Lisan bisa menjadikan orang berbuat syirik. Apa contohnya? Nabi berkata, man halafa falyakhlif billahi. Barang siapa bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wa may yakhlif bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, dia telah jatuh dalam perbuatan syirik. Sumpah itu dengan lisan. Kalau sumpahnya tidak benar, dia menyebut nama selain Allah, hapus semua amalnya, sia-sia. Karena lisan, ya qawila rahimani. Bukankah karena lisan membuat pahala jihad seseorang terhapus? Ini riya dan sum'ah. Maka saudara kaum muslimin, lihat, hati-hati dengan lisan. Lisan itu membuat hati kita sengsara. Lisan
membuat kita tidak bisa merasakan nikmatnya surga. Kita nggak bisa merindukan surga itu. Nggak ada bapak tukang ghibah rindu surga, nggak ada. Tukang ghibah itu lupa sama surga. Dia nggak rindu dengan surga. Ditutup hatinya oleh Allah, dikunci mati. Nauzubillahi min dzalik. Yang kelima, nuqsanul imanu binnar, kebalikannya, Pak. Ghibah itu menyebabkan kurang percaya terhadap siksa neraka. Atau boleh jadi orang suka ghibah karena nggak percaya neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu tentang hari pembalasan? Al-ghasyiyah artinya hari pembalasan. Sudah datang kepadamu cerita tentang hari pembalasan? Wujuh yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu wajah-wajah manusia tertunduk merasa hina. Amilatun nasibah. Mereka bekerja keras, tapi kepayahan yang dia dapatkan. Tasla naran hamiyah. Tapi apa akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka masuk ke dalam api neraka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, tusqa min ainin aniyah, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat mendidih, panas. Aniyah itu artinya panas, mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak diberi makanan di sana kecuali dari sebuah pohon dhari. Pohon dhari ini berduri. Getahnya kalau dijatuhkan ke dunia hancur tinggal debu, Pak. Itu namanya dhari. Lalu Allah mengatakan la yusminu wa la yughni min ju', tidak bisa menggemukkan tubuhnya, tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Ini neraka. Cobalah pikirkan orang-orang yang berghibah, bernamimah. Sebelum dia berghibah atau bernamimah itu pikir-pikir, apakah mulutnya yang kenyang dengan obrolan ghibah dan namimah itu akan bisa merasa kenyang dengan pohon dhari? Nauzubillahi min dzalik. Beliau berkata, yakni Syekh Utsaimin Awaisa mengatakan, amma arghabukum qaulu ta'ala. Kalau kamu belum cukup, coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, tasla naran hamiyah. Kamu akan berjalan masuk ke dalam neraka hamiyah. Fa ainal ikhlasu fi ittiqaihi wa qad istadda tawaqquduha wa 'admu hurriha. Kalau manusia percaya dengan neraka, dia akan hati-hati dalam berbicara. Ibunda sekalian, kalau masih merasa belum takut, ingat, neraka itu enggak kecil apinya. Narukum hadi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Apimu yang ada di dunia ini itu hanya satu bagian dari 70 bagian dari neraka jahanam. Bapak tadi ketika mengajar taklim subuh itu mati lampu. Saya pikir karena hujan deras semalam. Qadarullah, dengan izin Allah yang jelas, ternyata ada rumah terbakar. Insya Allah api yang membakar rumah itu besar. Itu dari jarak 10 meter panasnya terasa, Pak. Itu api dunia. Di neraka 70 kali lipat. Bapak pernah memperhatikan obornya Pertamina? Di hari-hari tertentu kan itu suaranya kencang itu, Pak. Itu baru satu bagian dari api neraka yang ada itu, Pak. Ibu-ibu, itu baru satu bagian dari api neraka yang ada. Bagaimana kalau itu dilipat gandakan menjadi 70 bagian? Sehingga api neraka itu warnanya bukan lagi merah, tapi warnanya apa? Hitam. Saking apa? Panasnya. Saking panasnya, bukan merah muda, bukan kuning, bukan biru. Saking panasnya dia sudah hitam. Sehingga orang yang berada dalam api neraka itu tidak ada yang tersisa anggota tubuhnya dari jilatannya kecuali tempat bekas salatnya, dahinya, kalau dia muslim. Nauzubillahi min dzalik. Ketika dia keluar dari neraka, dikeluarkan oleh Allah dengan rahmatnya, dimasukkan surga, ia mandi di salah satu sumur yang ada di surga, gugurlah warna hitam di tubuhnya itu, tapi tetap tidak akan ketinggalan julukan baginya. Ahli surga memanggilnya dengan Jahannamiyun. Jahannamiyun. Apa artinya?
mantan jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang di penjara kan mantan apa? Ini mantan jahanam. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Amma khafum ayyuhal hasiduna qaul subhanallahi salam ta'amun illa min dhari. Atau kalau kamu masih belum merasa takut, ingat tadi Allah mengatakan, laisa lahum ta'amun, di dalam neraka tidak ada makanan untuk mereka illa min dhari, kecuali dari pohon yang berduri. Aina khasyatikum minal ju'i wad daimi wal aqsil mustamiri. Coba kamu bandingkan perasaan takutmu dengan kelaparan dan kehausan, itu kan sudah sangat amat sangat. Soalnya ini Bapak, kita itu kalau nggak makan, nggak minum sehari aja sudah kebingungan. Di bulan Ramadan, Masya Allah, pagi kita nggak makan, nggak minum, itu menjelang maghrib, Masya Allah, bahagianya luar biasa. Soalnya kalau tiba-tiba kebahagiaan yang ditunggu-tunggu itu tiba-tiba hilang, gimana itu Pak? Nauzubillah. Sudah mau minum tumpah, sudah mau makan rotinya jatuh, diinjak-injak sama manusia. Anda nggak jadi makan, tentu ketakutan yang luar biasa. Di neraka nggak ada semua itu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Nggak ada makanan yang mengenyangkan, tidak ada makanan bagi mereka kecuali pohon yang berduri yang getahnya kalau ditetes ke bumi hancur binasa bumi itu. Tinggal debu-debunya saja. Kalau misalnya di antara kita mulai lisan ini suka membicarakan manusia, cepat-cepat kita ingat dengan neraka. Karena neraka itu Bapak terlalu luas, sangat amat luas. Diberi isi tetap merasa kurang. Padahal isinya neraka itu apa Bapak Ibu? Isinya neraka itu apa? Iya. Waquduhan nasu wal hijarah. Isinya neraka itu adalah batu-batuan dan manusia. Dan kita nggak tahu manusia yang bagaimana. Saking tidak kenyangnya neraka dengan manusia, Allah bertanya kepadanya, apakah sudah cukup bagimu neraka? Neraka itu mengatakan, hal mim mazid, ada lagi nggak yang bisa dimasukkan? Lalu Allah memasukkan matahari, Allah memasukkan bulan ke dalam neraka, bukan untuk disiksa, supaya neraka itu diam. Tapi belum juga, artinya neraka belum kenyang. Menunjukkan neraka itu sangat apa? Luas. Sangat luas. Jadi jangan sampai gara-gara lisan ini membuat pelakunya itu menjadi salah satu bagian dari penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan poin yang keberapa? 6. Keenam, benar ibu-ibu? Nuqsanul imani bi adabil qabri. Kurang percaya dengan siksa kubur. Ahlus sunnah meyakini siksa kubur itu ada. Dalilnya dalil yang sahih. Dikeluarkan hadisnya oleh al-Imam Muslim dan yang lainnya. Bahwa Ibnu Abbas berkata radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini faqala, suatu ketika Nabi melewati dua buah kuburan, yakni tidak menginjak kuburan. Beliau berjalan di antara kubur yang ada. Karena menginjak kubur hukumnya haram, tanpa udzur. Lalu tiba-tiba beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani. Dua penghuni kuburan ini sekarang sedang disiksa. Berarti Nabi dapat wahyu. Karena Nabi nggak bisa mengetahui yang gaib kecuali diberitahu oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia di zaman sekarang ada yang mengaku bisa melihat yang gaib. Banyak Bapak zaman sekarang para pembohong mengelabui murid-muridnya. Muridnya dibohongi bahwa dia seperti kesurupan. Katanya kemasukan ruh Kiai Fulan, ruh Ustadz Fulan, ruhnya Abu Bakar As-Siddiq kata dia, ruhnya Umar, Utsman, Ali, kan ada begitu. Berbicara, kemudian dia berwasiat begini, berwasiat begitu.
menganggap dirinya bisa mengetahui yang gaib, ini pembohong. Nabi aja tidak demikian. Kalau memang ada cara seperti itu, tentu Nabi akan kemasukan ruhnya Nabi siapa? Adam, Musa, dan yang lainnya. Kan enggak. Itu menunjukkan ucapan mereka bohong, dusta. Nah, ikhwati rahimanillah. Wa ma yuhadzabani fi kabirin. Dan tidaklah keduanya itu diadab dengan sesuatu yang dianggap besar. Bala innahu kabir. Sungguh benar, adab itu sangat besar. Yani ingin mengingatkan kepada kita, siksa kubur itu ada. Sayang sebagian orang-orang Mu'tazilah menolak. Maaf, bukan hanya sebagian, semua orang Mu'tazilah menolak siksa kubur, maksud saya. Dan di negeri kita ada Mu'tazilah gaya baru, Neo Mu'tazilah. Dia menolak siksa kubur. Dia nggak percaya siksa kubur. Dia nggak percaya tentang fitnah kubur. Dia tidak percaya dengan nikmat kubur. Dia hanya percaya nanti dibangkitkan di hari kiamat. Sebelumnya tidak merasakan nikmat maupun siksa kubur. Ini pendapat yang menyimpang. Hadis ini menjelaskan dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Amma ahaduma, adapun salah satunya fakana yamsi bin namimati. Salah satunya, kata penulis, hadisnya menyebutkan ini disiksa karena sebab ia berjalan di muka bumi sambil mengadu domba. Wa ammal akhar fakana laysa yastatir min bauli, sedangkan yang lainnya karena ketika buang air kecil dia tidak bersuci lagi. Fal haidu bilisanihi fal khaidu bilisani bil batili mu'adzabun fi qabri. Setiap pengumbar lisan akan disiksa dalam kuburnya. Wala saminu al iman bi hadzal adabi la sa'yu li itqaihi wa ijtinabi. Seandainya dia percaya bahwa siksa kubur itu ada, tapi dia tidak benar dan dia tidak benar keyakinannya atau mempraktekkan bagaimana rasa takutnya kepada siksa kubur itu tersebut. Ini karena sebab lisannya diumbar begitu saja. Bapak Ibu sekalian, ingat, lisan itu kalau mau dipakai, pakai perkataan yang membawa kepada kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman idda'a ila Allah wa huwa muhsin. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak manusia kepada Allah sementara dia senantiasa berbuat kebaikan. Jadi yang paling baik lisan untuk dakwah, untuk mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, nuqsanul iman bil qadar. Mengumbar lisan itu menyebabkan keimanan kepada takdir berkurang. Padahal takdir itu hak. Contoh orang tidak beriman dengan takdir, niyahah. Tahu niyahah ibu-ibu? Meratapi si mayit, menyesali kematian. Allahul musta'an. Si fulan meninggal dunia, dia tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hada min qudratillahi ta'ala. Dia tidak mengucapkan, tapi dia mengatakan, kenapa kamu mati duluan? Nak, kok kamu dulu? Bapakmu harusnya lebih pantas yang menanam kamu. Ada yang menanam kamu, seharusnya bukan aku. Kamu lah yang harus menanam aku. Begitu maksudnya. Ini kan percayaan. Ini adalah contoh orang yang ingkar dengan apa? Takdir. Yang namanya mati, siapa saja yang mau dikehendaki oleh Allah, mau tua, mau muda, bapaknya dulu, anaknya dulu. Kalau bapak ditanya mau pilih yang mana, Pak? Anaknya dulu atau bapaknya dulu? Bapak kalau ditanya ini, kalau masalah mati, Ustaz, saya mau pilih yang mana nih, Pak? Bapaknya dulu atau anaknya dulu? Enggak semua. Kata Ustaz Safiq Hafizahullah Ta'ala, mengapa kita harus takut mati? Karena mati itu sesuatu yang pasti. Kalau memang kita ini ingin supaya tidak takut mati, persiapkan secara dini apa yang kita perlukan untuk berjumpa dengan mati. Bapak-bapak, kalau bapak sudah tahu nih tiket berangkat ke Jakarta tanggal 25 misalnya, apa yang bapak lakukan? Persiapan, Bang. Oh, ini masih tanggal berapa ini sekarang, Pak? Hah? Masih tanggal berapa sekarang, Pak? 10. Kurang 15 hari lagi, maka bapak beli ini, persiapkan tasnya, pakaian terbaiknya, minyak wanginya, keperluan di tujuannya, sampai nanti bertemu dengan apa yang ia ingin jumpai di sana. Pilih kendaraan yang paling baik. Itu namanya persiapan yang udah pasti dia akan sampai pada tujuannya. Cuman kadang-kadang ada orang yang sudah tahu ini berangkatnya tanggal 25, entar aja lah. Kan masih tanggal 10.
Entar aja tanggal 15. Udah tanggal 15, entar aja. Begitu sudah malam hari, besok mau berangkat, baru dia sibuk. Ini gambaran tentang orang mau mati. Sudah nyawanya mau di kerongkongan, baru dia sibuk. Bacakan ini, bacakan itu. Nanti jangan lupa kirimi aku ini, kirimi aku itu. Masya Allah. Kalau aku kamu kuburkan, bacakan Yasin, bacakan Al-Baqarah. Sudah mati, baru minta dibacakan. Persiapannya terburu-buru. Apakah dia sampai pada tujuannya? Maksudnya tujuan kebaikan? Ya tidak. Makanya beliau mengingatkan Bapak Saudara kaum muslimin, mati itu takdir Allah. Udah pasti kita ketemu, tinggal dipersiapkan. Tiap-tiap orang tahu apa yang dia harus persiapkan. Bekal yang mau dibawa apa itu dia tahu. Cuma kan hawa nafsunya kemudian menguasainya, ia kemudian pura-pura tidak tahu tentang bekal yang akan dia bawa di hari kiamat. Di hari di mana kematian akan menjumpai dirinya, maksud saya. Wallahu taala alam bisawab. Akhi fillah, maka kalau manusia kurang percaya dengan takdir, akhirnya suka berkeluh kesah. Berkeluh kesah saja. Contoh, sudah berapa lama kita nggak hujan, Mbak? Sudah berapa lama kita diuji oleh Allah tidak turun hujan? Hampir 3 bulan. Kalau beriman dengan takdir, maka dia berkata, qadarullah wa masya'a, takdir Allah. Ini mungkin salah satu sebab dosa kita. Begitu, Pak. Tapi kalau tidak beriman dengan takdir, dia akan berkata, kenapa enggak hujan-hujan ini? Tuhan ini enggak adil, kata dia. Allahul musta'an. Dengan lisannya dia akan menjadi orang yang kufur. Naudzubillah min dzalik. Yang ke berapa? 8. Fasadul qalbi. Dampak dari lisan itu tidak terkendali, hatinya akan rusak. Atau lisan tidak terkendali muncul karena hati yang memang busuk. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa il qalbu, ketahui dalam jasad manusia ada segumpal darah. Bila baik baik seluruh tubuhnya, bila buruk buruk seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah dia adalah hati. Lisan bagian daripada jasad. Jika dia baik, maka apabila raibani warahmatullah, hati menjadi baik. Bila hati menjadi baik, semua anggota tubuh kualitasnya akan menjadi baik. Lisan ya alhamdulillah dijaga yang baik. Pembaca Quran, penghafal hadis, penyampai dakwah lebih berhajat untuk menjaga lisan mereka. Jadi aneh kalau ada thalibul ilm, orang yang belajar ilmu agama, aneh kalau mengatakan dia sudah belajar sunnah, lisannya apa? Kasar. Lisannya kotor. Ini ada yang salah. Lisan digunakan untuk membaca Quran, lisannya kotor. Lisan digunakan untuk menyampaikan hadis, lisannya kotor. Naudzubillah min dzalik. Ini pasti ada yang salah. Ada yang keliru pada keimanannya ini dan cara belajarnya tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Nasihat buat ibu-ibu, kalau sudah belajar sunnah, dijaga baik-baik lisannya. Diatur apa yang ingin dia sampaikan. Ustaz, lisannya nggak ngomong, cuman tangannya bergerak-gerak ngetik itu apa namanya? Iya, kitab WA. Tuh ada ibu bilang kitab WA. Bikin di kitab WA karya tulisnya gitu kan. Nah, ya kalau perkaranya membuat orang menjadi dekat kepada Allah Ta'ala boleh. Tapi ngetik di kitab WA, ditulis hari ini masak apa ya? Masa nanya di WA? Oh sayur saya sayur asem, masa nanya di Allah Musa. Ini ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, bapak-bapak juga demikian, ya. Jangan bertengkar di WA, berselisih sama istrinya di WA, di Facebook. Istrinya mengatakan demikian, suaminya mengatakan demikian, semua orang nonton. Suami istri sedang berantem di mana? Ring Facebook. Allahul musta'an. Maka ibu sekalian, ini musibah. Lisannya dijaga. Karena lisan itu ada 2, lisanul maqal wa lisanul hal. Lisan untuk mengatakan sesuatu dan lisan untuk melakukan sesuatu. Perbuatan itu merupakan bahasa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Nah, yang ke 9, yakni dampak dari lisan yang tidak terkendali atau penyebab lisan tidak terkendali adalah asy'uru bin nafsi wa dha'fi syakhsiyati.
Poin yang keberapa? 9. Sebentar. Nuqsanus sabri, kurangnya rasa sabar. Tidak sabar, mengumbar mulut, ngomong yang batil, itu bukti bahwa si pelakunya nggak sabar. Kalau sabar, dia akan tahan lisannya. Nah, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini ganjaran bagi orang yang sabar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10 ya. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya balasan yang pantas bagi orang-orang yang sabar, ajrahum bighairi hisab, yaitu pahala yang tanpa batas. Pahala tanpa batas. Ini sabar. Suami bertengkar dengan istrinya begini begitu, tahan lisannya. Sudah hampir mengucapkan talak nih, dia tahan ini, nggak jadi. Enggak lah, saya kemarin mengucapkan qabil tuh, masa sekarang saya ucapkan tolak tuh. Paham? Kemarin saya mengatakan saya terima dia, masa sekarang saya mengatakan saya tolak dia. Enggak. Pantang bagi dia, dia tahan dulu, sabar. Jangan ditanggapi ucapan istrinya. Ini sabar. Kadang wanita juga sebaliknya dari lelaki. Suaminya sedang marah, si wanitanya kurang sabar. Wallahu alam bisawab. Ibu mesti sabar. Kalau ibu udah buat makanan yang bersusah payah, yakni untuk dijamukan suaminya yang pulang dari safar, ternyata pulang-pulang suaminya bawa nasi bungkus. Sabar ya Bu ya. Jangan langsung mengatakan ternyata dia lebih cinta dengan si nasi bungkus. Ya jangan ditanggapi, iya ya, makananku memang nggak enak. Jangan begitu. Ditahan lisannya. Karena boleh jadi suaminya nggak mengetahui istrinya memasak. Ista'inu bisabri wassalah, kata Allah. Mintalah kamu tolong dengan cara bersabar dan menunaikan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama pertolongannya terhadap orang-orang yang sabar. Wa ma u'tiya ahadun atan khairan wa ausa min sabri, kata Nabi, tidaklah seseorang memberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Maaf. Wa ma u'tiya, tidaklah seseorang diberi oleh Allah suatu kebaikan yang banyak dan luas mengalahkan kebaikan sabar. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Tapi memang sabar itu bukan perkara yang ringan. Karena sabar itu artinya habsun nafsi alla yujawizu hududallah. Sabar artinya mengendalikan jiwa tidak melanggar batasan-batasannya Allah Ta'ala. Nah, bukan begitu Bapak? Lisan itu sulit sabar Pak ya. Makan, di mana aja makan, ada aja komentarnya. Kalau nggak komentar, ditanyai suruh berkomentar. Istri masak, suaminya udah diem aja. Istrinya mancing-mancing, gimana Bi? Enak tidak makanan saya? Dipancing sama si istri yang ngomong suaminya, kamu mau jujur apa yang pura-pura? Sahih? Nah, akhirnya komentar. Coba kalau istrinya tidak memancing, kalau suaminya diam berarti suka. Kalau suaminya mengomentari, oh ini ledak, berarti sangat suka. Berprasangka baik saja. Nah, kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik ikhwati, yang ke-10. Dampak buruk dari mengumbar lisan. Beliau mengatakan asy'uru bin nafsi wa dhafi syakhsiyah. Hilangnya rasa percaya diri, lemahnya kepribadiannya. Hada syu'ur min al-amradin nafsiyah allati yu'ani biha min hada sunafu minan nasi. Perasaan semacam ini termasuk penyakit jiwa. Biasanya dirasakan oleh orang-orang yang kurang agamanya. Nah, penyakit ini wabillah penyakit hati yang paling berbahaya. Nah, ini apa? Lemah kepribadian. Dia ini nggak punya ciri khas keislaman. Pribadinya selalu mencontoh sesuatu yang buruk. Nabi bersabda, "Wailul lilladzi yuhaddisu bil hadisi liyudhika bil qauma fayakdiba wailun lahu." Contohnya misalnya pribadi seseorang yang gemar dengan dusta. Gemar dengan kebohongan. Sampai-sampai
Kebohongan dan dusta dijadikan bahan untuk membuat orang bisa tertawa. Nabi berkata, "Wail, celaka lilladzi yuhaddisu bil hadisi liyudhika bil qaum." Orang yang mengucapkan kata-kata tujuannya membuat orang bisa tertawa. Fayakdibu wailun lahu wailun, tapi dia lakukan dengan dusta. Celaka, celaka, celaka orang itu. Ini enggak punya saksian. Kalau orang punya saksian, dia berkata dusta, la. Ketika dia bohong, dia cepat istighfar. Astagfirullah, ini dosa. Dia bertobat kepada Allah. Tergelincir lagi, tobat lagi. Karena manusia, wajar kadang dia tergelincir. Setan mengganggunya. Tapi ada orang yang memang menjadikan dusta itu sebagai sesuatu kebiasaannya. Bukan karena ketergelincirannya atau keterpaksaannya. Tapi biasa sudah, setiap hari dusta. Ini berarti kehilangan saksian. Kepribadiannya itu hilang. Rasa malunya nggak ada. Kalau ini udah terjadi, maka ngomong saja, bohong dia lakukan terus. Sudah diberi judul sama orang, Fulan al-kadzabi misalnya begitu. Si Fulan si kadzab, al-kadzab pendusta, tapi dia tetap aja percaya diri. Dusta-dusta yang penting. Apa kata mereka? Mereka dusta-dusta yang penting tetap dipercaya. Yang mana ada orang dusta dipercaya? Sebagian orang mengatakan demikian. Nauzubillahi min dzalik. Yang ke-11 berapa? Asy'ur, afwan. Yang ke-11 yakni dhaful iradah. Penyakit yang akan ditumbuhkan atau muncul dari hati orang suka berghibah atau namimah atau mengumbar ucapannya, dhaful iradah. Lemah kemauan. Orang yang mengumbar mulutnya itu keinginannya untuk berbuat baik rendah. Cita-citanya tipis. Karena dia tidak mampu menghukumi mulutnya dengan hukum Allah Ta'ala. Lebih-lebih mengupayakan tegaknya hukum Allah Ta'ala. Dia kurang keinginannya. Nah, orang yang punya cita-cita tinggi itu biasanya sedikit bicara. Kalau bicara sesuatu yang mengandung apa? Manfaat yang besar. Yang terakhir, biasanya karena sebab apa? Al-hasadu. Nanti akan muncul dari rasa akan tumbuh rasa dengki. Ini penyakit hati yang menyebabkan orang itu mengumbar lisan, Pak. Bahwa hasad itu berbahaya. Nabi menyebutkan iyyakum wal hasadi innal hasada yudhibul hasanat kama yuhriqun narul haqaba. Hati-hati dengan hasad. Karena hasad itu menghilangkan kebaikan seperti api yang membakar kayu yang sudah kering. Kayu kalau kering terkena api cepat hangusnya, Pak. Dengki itu begitu. Apa sih dengki itu, Pak? Keinginan memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya dengki. Jadi kalau ada orang melihat si Fulan punya ini, pengen dia punya itu. Si Fulan begini, dia pengen begitu. Nabi larang ini. La hasada illa fisnatani. Tidak boleh ada kedengkian kecuali pada dua perkara. Yang pertama, lelaki yang diberi oleh Allah ilmu agama. Maka dia pingin seperti orang itu punya ilmu agama dan menyampaikan kebenaran. Ini boleh. Tapi dengan catatan tanpa ada perasaan agar nikmat orang itu hilang. Yang kedua, lelaki yang diberi oleh Allah harta benda. Dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ingin seperti dia. Itu boleh. Tapi dengan catatan tanpa ada keinginan hilangnya nikmat orang itu darinya. Selain itu nggak boleh. Orang punya mobil, oh saya ingin punya mobil seperti itu dengan harapan punya orang itu mobilnya lebih jelek dari mobil kita, nggak boleh. Ini hasad. Kalau manusia hatinya telah terkena penyakit hasad ini, cepat-cepat ingat. Biasanya penyebab hasad itu dunia, Pak. Saya ulangi, ibu-ibu. Penyebab kedengkian itu biasanya dunia. Sementara Nabi kita berkata, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, kami tahu tidak ada kehidupan sejati selain kehidupan apa? Akhirat. Jadi, bila muncul perasaan ingin begini, ingin begitu, cepat-cepat ucapkan ini, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Apa sih ini? Ya Allah, ini kan cuma dunia. Hidup yang sesungguhnya di mana? Di akhirat. Maka hasad itu akan hilang. Keutamaan orang yang tidak punya hasad itu, Pak. Ibnu Umar pernah penasaran dengan seorang lelaki ketika Nabi berkata,
maukah aku tunjukkan kepada kalian ahli surga? Para sahabat berkata, mau. Kemudian mereka diam, tiba-tiba ada orang itu datang. Besoknya Nabi berkata lagi, maukah aku tunjukkan ahli surga? Sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Besoknya orang itu datang lagi. Sampai 3 kali Nabi sebutkan orang itu. Setiap kali Nabi mengucapkan, maukah aku tunjukkan ahli surga? Orang itu datang. Artinya orang itu disebut oleh Nabi sebagai ahli surga. Ibnu Umar penasaran apa yang terjadi pada orang ini. Dia beralasan ingin tidur di rumahnya, karena ada yang ingin ia pikirkan. Diizinkan oleh orang itu menginap di rumahnya bertamu. Di tengah malam Ibnu Umar bangun. Dia ingin melihat apa aktivitas orang itu. Ternyata ketika dilihat, karena kamarnya bersebelahan dengannya, yakni dia tidak ada keluarganya, dia bangun dari tidurnya. Setelah itu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Habis itu tidur lagi dia, Pak. Kata Ibnu Umar, oh mungkin dia masih capek. Besoknya dilihat lagi, bangun dia, diucapkan tahlil lagi, doa sama Allah, tidur lagi. Kata Ibnu Umar, ini orang kenapa? Ia mulai juga enggak. Oh mungkin besok malam. Malam ketiganya dijumpai, orang ini bangun sebentar, zikir, tidur lagi. Enggak ada yang istimewa. Selesai sholat subuh, Ibnu Umar enggak sabar lagi untuk menahan ucapannya. Maksudnya sudah enggak ingin menahan lagi ucapannya. Dia berkata, aku ingin tahu amal apa yang kamu lakukan sebagai amal utama sehingga Nabi mengatakan bahwa kamu termasuk ahli surga. Kata lelaki ini, aku tidak ada amal yang utama kecuali aku tidak pernah dengki dengan saudaraku. Ma wada'tu hasadan fi qalbi, ma wada'tu hasadan fi qalbi li ikhwani. Enggak pernah ada kedengkian sekecil apapun dalam hatiku kepada saudaraku. Ini kata Ibnu Umar yang kami enggak sanggup. Karena namanya manusia kayak kita ini, Pak, adalah dikit maupun banyak kedengkiannya. Sahih, Bapak? Sahih? Lihat rumput tetangga agak hijau. Ah, masa dia bisa, kita enggak bisa. Ah, udah mulai dengki. Tapi kalau orang beriman, cepat-cepat dia berkata apa? Astagfirullah, inni kuntu minadz dzalimin. Demikian Bapak dampak negatif dari apa? Mengumbar lisan. Insyaallah masih sisa sedikit, nanti bisa disebutkan sambungkan di hari-hari yang lainnya atau di pertemuan berikutnya insyaallah. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Ya, silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya atau apakah itu masuk riba apabila seorang pejabat yang berwenang mengungkap sesuatu permasalahan atau kasus yang menimpa seseorang, ataukah seorang penyiar yang menyiarkan perbuatan seseorang melalui media itu? Iya. Baik melalui media massa atau media elektronik atau mungkin media tulis. Yang pertama, apakah itu masuk riba? Baik. Atau bukan? Yang pertama ini ada pertanyaan kedua. Bagaimana pula hukumnya apabila seseorang mendengarkan gibah dari orang lain, apa melarang ataupun bahkan dia mengamini, mungkin tidak komentar tapi malah senyum-senyum atau mungkin menikmati gibah yang terdengar. Iya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ghibah artinya antadqura nusana akhikum wa huwa yakrahu idza arafa. Maknanya kurang lebih ghibah itu artinya menceritakan sesuatu apabila orang tersebut mengetahuinya, dia merasa tidak suka dengannya. Ghibah itu menceritakan orang tidak ada di hadapannya, orangnya jauh, dia cerita dengan orang lain. Suatu perkara kalau cerita itu diketahui oleh orang yang diceritakan, dia nggak suka. Itu namanya ghibah.
Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang kamu ceritakan itu sesuai dengan kenyataannya? Kata Nabi, ya itu yang namanya ghibah. Kalau kamu menceritakan orang lain tidak sesuai dengan kenyataannya, namanya buhtan. Buhtan itu artinya bohong besar. Dari sini kita akan melihat kaidah ini. Si fulan menceritakan kondisi orang lain melalui media massa, elektronik dan semisalnya. Pertanyaannya boleh atau tidak? Ada dua keadaannya, Pak. Pertama, jika perkara tersebut dibutuhkan sebagai penjelasan agar manusia berhati-hati dari orang itu, boleh. Misalnya seorang penjahat, ciri-cirinya begini. Oh, penjahat ini ciri-cirinya rambutnya begini, bentuk tubuhnya begini, jalannya agak begini, matanya kurang begini, terus disebutkan, Pak. Supaya orang mengenali, oh orangnya ini penjahatnya, supaya orang lari dan menjauh darinya. Itu ghibah yang diperbolehkan, tidak termasuk yang diharamkan. Bisa dipahami, Pak? Atau misalnya begini, ketika dirinya dituduh oleh orang lain, dia membutuhkan untuk menjelaskan sesuai dengan kenyataannya, hajatnya syar'i, itu tidak termasuk ghibah. Si fulan yang mengatakan aku begini begitu, sepertinya dia keliru. Kenyataannya begini, dia begitu, dialah yang seperti ini. Nah, itu gak apa-apa. Tapi sebaiknya perkara seperti ini tidak dikonsumsi dengan konsumsi apa? Yang luas, karena tiap orang pasti punya aib. Intinya, kalau Bapak tanyakan penyiar yang menceritakan aibnya orang lain, ketika dia diceritakan itu dia nggak suka, apakah ini ghibah? Iya, Pak. Tapi kalau dia diceritakan suka, berarti bukan ghibah itu, Pak. Ada orang berbuat begini, begitu, kemudian dia diceritakan, makin senang dia. Oh, saya makin senang dikenal orang. Itu bukan ghibah. Kalau dia nggak suka, maka dia apa? Ghibah. Na'udzubillah min dzalik. Soal yang kedua tadi itu, gimana kalau ada orang melihat ada orang yang berbuat ghibah, kemudian dia tidak melarang, dia senyum-senyum saja. Apakah ini boleh dalam Islam? Tidak boleh. Karena Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Beruntung sekali orang yang beriman. Apa itu salah satu cirinya? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang dari perkataan sia-sia mereka berpaling. Kalau kita melihat ada orang menceritakan orang lain, kita nggak bisa mengingkarinya, kita pergi tinggalkan. Kalau kita sanggup nasihati dia, nggak boleh, Pak. Ini ghibah, memakan daging bangkai saudaranya. Demikian, Pak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tadi Anda menyampaikan masalah akibat lisan bisa menjadikan seseorang diri, menjadi berlisan. Iya. Saya diberikan contoh politik dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Pak Ustaz akibat dari lisan tersebut akhirnya menjadi berlisan. Iya. Demikian Pak Ustaz. Contoh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh syirik akbar, syirik besar karena lisan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu haknya Allah. Jangan kalian berdoa kepada Allah di masjid, tapi berdoa pula kepada selain Allah. Jadi contoh kesyirikan dengan lisan ketika ada orang berdoa kepada selain Allah. Misalnya berkata, wahai fulan, syekh fulan, tuan guru fulan, kiai fulan, ustadz fulan, tolong saya. Padahal mereka manusia. Nggak boleh didoa. Doa itu diminta kepada mereka. Mestinya dia berkata, ya Allah, aku hambamu, tolong aku. Baru benar. Paham Ibu? Contoh yang lainnya, bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau ada orang berkata demi langit dan demi bumi, nggak boleh. Loh, Ustaz, tapi kan ada ayat Al-Quran yang menyebutkan was-sama'i dzatil buruj. Itu kan berarti Allah bersumpah dengan langit. Yang bersumpah siapa? Allah. Kalau Allah bersumpah menyebut makhluknya, menunjukkan bahwa makhluknya itu agung, dijadikan perhatian oleh makhluk lain bahwa dia tanda kuasa Allah. Tapi kalau makhluk menyebut nama makhluk, tidak boleh. Tidak boleh manusia bersumpah dengan mengatakan demi bapakku, demi ibuku, demi matahari, demi bulan, nggak boleh. Kadang kan orang itu kalau udah kena penyakit
Iskun, tahu iskun? Ibu-ibu tahu penyakit isek? Isek itu bahasa Indonesianya asik mansuk. Itu penyakit iskun namanya. Jatuh cinta yang melampaui batas. Akhirnya dia berkata, aku bersumpah demi langit dan demi bumi. Syirik ucapan ini. Paham tuh? Atau dia mengatakan demi engkau, demi segala-galanya, demi engkau aku lakukan segala-galanya. Ini kan sumpah, nggak boleh. Pernah mengucapkan gitu nggak ibu-ibu? Kalau pernah cepat-cepat taubat ya bu ya. Karena ucapan ini ucapan mengandung apa? Kesyirikan. Nabi menyebutkan may yakhlif minkum falyakhlif billahi. Barang siapa di antara kalian bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut demi Allah. Ini demi Allah, enggak boleh demi yang lainnya. Itu contoh ucapan lisan yang mengandung apa? Kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kalau seperti kayak sumpah korpri itu kira-kira bagaimana ya Ustaz? Saya sumpah korpri sendiri nggak tahu. Bentuknya kayak apa saya nggak tahu. Kalau misalnya seperti dokter bersumpah, sumpah dalam bahasa Indonesia itu artinya janji. Beda sumpah dengan artian melafadzkan kalimat penyangatan. Kalau Indonesia kan sumpah artinya berjanji. Misalnya apa namanya sumpah Sohibul bait misalnya begitu ya. Penghuni rumah ini tidak akan keluar rumah kecuali memakai jilbab kalau dia wanita. Penghuni rumah ini dia tidak akan syaribud dukhan. Penghuni rumah ini tidak akan melakukan ghibah di sini. Di sini berarti di luar bagaimana? Ya nggak boleh juga. Ini namanya perjanjian. Ya kalau itu nggak apa-apa. Misalnya sumpahnya para dokter. Kami para dokter begini. Lafadznya nggak bertentangan dengan syariat. Yaitu nggak namakan dengan sumpah yang kita maksud ibu. Tapi sumpah yang kita maksudnya ini sebuah penyangatan untuk menjadi sebab tercapainya sesuatu. Nggak boleh. Seperti tadi mengatakan demi ayahku nggak boleh. Demi bapakku nggak boleh. Tapi harus apa? Demi Allah. Demi Rabbuna Allah boleh. Demikian ibu. Allah alam bisa. Iya sama pak. Kebetulan saya nggak punya jabatan, jadi saya nggak ngerti semua jabatan bagaimana. Kalau misalnya Rasul berkata, dia mengatakan demi Rabbku Allah Ta'ala, aku diberi jabatan ini berjanji akan menggunakan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Ya nggak apa-apa kalau kalimatnya begini. Apa kalau gini? Boleh. Oke? Jangan tanya yang lebih sulit, nanti bapak akan kesulitan menerimanya jawabannya. Jangan tanya yang lebih sulit, maksudnya yang membuat bapak sendiri dan ibu menjadi apa? Sulit. Nah, demikian. Ya, yang lainnya Bapak Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyangkut di baik item yang disebut kemudian tidak disebutkan menyangkut ikhlas. Karena sebuah perbuatan atau apapun itu kan ujungnya harus ikhlas. Iya. Yang kaitannya itu bagaimana dengan keikhlasan di sini? Apakah itu juga artinya mengutamakan? Tadi udah disindir sebenarnya. Dhaful iman billahi wal yaumil akhir. Lemahnya keimanannya kepada Allah. Ini kan berkaitan dengan apa? Ikhlas. Karena lemahnya keimanan, kurang ikhlasnya. Karena kurang ikhlas dan lemahnya keimanan, lisannya gampang berbicara. Bukankah kalau ada orang memberi sambil menyebut-nyebut, dia berkata, ini saya berikan sama kamu, saya ikhlas, kasih tahu manusia bahwa saya ikhlas. Ibu-ibu, lafadznya begini, perhatikan. Akhi, ini saya beri sama kamu, demi Allah ini saya ikhlas, sampaikan sama orang-orang bahwa saya ikhlas. Ikhlas nggak itu Pak? Di mana tidaknya? Hah? Di mana nggak ikhlasnya? Iya, lafaz itu seolah-olah mengatakan biar orang tahu bahwa aku ikhlas. Mengatakan aku ikhlas menunjukkan dia tidak ikhlas. Karena orang ikhlas itu nggak peduli orang mau tahu dia ikhlas maupun enggak, yang penting dia dengan siapa? Allah. Itu namanya ikhlas. Baik itu ya Khawati. Ustaz apa nggak boleh saya mengatakan akhi ini saya buat beri, ini saya ikhlas buat kamu. Boleh kalau itu boleh, tapi maksudnya
biar orang tahu bahwa aku ikhlas, itu menunjukkan dia tidak ikhlas. Karena pada saat dia ingin agar orang tahu dia ini ikhlas, itu dia sedang riya. Sebab ikhlas itu ibadah. Makin bingung toh? Makin bingung antum? Bingung nggak ibu-ibu? Alhamdulillah kalau begitu. Nambah lagi Ustaz. Iya Pak. Jadi kaitan dengan kondisi begitu juga ada riwayat yang benar tentu ya, bahwa jika pulang rumah atau sahabat juga melihat ingin bertanya mengenai selesai kontak-kontak. Nah, jadi kalau kondisi seperti itu, apakah itu juga merupakan kurang ikhlas, kurang sabar, yang tapi tidak menyebut orang atau orang itu belum kondisi biasanya. Kalau kaitannya dengan ikhlas, tidak. Jadi kalau ada seseorang ngomel, misalnya bapak datang ke rumah, kok rumahnya berantakan, lalu bapak marah. Ini setiap saya pulang kok rumahnya berantakan, kamu apa saja yang kamu kerjakan? Nggak boleh saja mengatakan kamu nggak ikhlas ya jadi suamiku, misalnya. Nggak boleh. Itu nggak ada kaitannya dengan ikhlas. Paham ya, Pak? Cuman kurang sabar. Kurang sabar bukan kurang ikhlas. Kan tadi sebabnya disebutkan, dha'fu sabri, nuqsanu sabri, kurangnya kesabaran membuat lisan jadi ngomel. Kalau dia sabar, dia tahan lisannya, dia yakin nih, ini saya bisa ngomel, saya bisa nih. Saya kan suami, saya bisa, saya pemimpin kok. Mau marah saya bisa, tapi saya tahu kalau saya diam pahalanya lebih besar. Maka saya pilih diam. Itu berarti sabar. Paham sih Bapak? Tapi apakah kesabaran itu mengharuskan kita diam? Enggak. Kadang omongan kita termasuk bagian dari kesabaran. Kalau Anda lihat pakaian kotor ada yang najis di sana, Bapak berkata, Ummi, Zauzati, Nabi kita berkata, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada najisnya. Sabar enggak itu? Sabar. Berbeda kalau Anda mengatakan, tidak tahukah Anda, malaikat enggak mau masuk rumah kita gara-gara najis ini. Itu baru tidak sabar. Jadi saudara-saudara muslimin, ini wad'u syai'in fi wad'ihi. Letakkan pada tempatnya sesuatu dengan cara yang adil, kita akan sabar. Walhasil kalau istri kita ngomel, insya Allah dia tetap ikhlas. Ngomelnya itu bunga keikhlasannya, insya Allah. Maka kalau istri Anda ngomel, Bapak, apa-apa, Bapak ambil perekam. Nanti buat album 10 juz rekaman bacaan omelan. Kemarin ngomelnya kayaknya, oh ini gaya ini, kemarin gaya direkam. Nggak apa-apa, itu indah. Jangan dibantah, jangan dibilang kamu nggak ikhlas. Insya Allah dia ikhlas. Wajar wanita itu mengeluarkan omelan itu biasa. Seperti Umar, seperti Aisyah, Hafsah. Umar istrinya ngomel, Aisyah juga ngomel, Hafsah juga, nggak apa-apa. Kalau nggak ngomel itu nggak wanita namanya. Bapak kalau misalnya menjumpai, Bapak pulang malam istrinya diem aja. Bapak pulang pagi juga istrinya diem aja. Bapak bawa hadiah dia juga diem aja. Enggak bawa hadiah juga diem aja. Cepat bawa ke psikolog itu. Istrinya sakit. Jadi kalau dia ngomel, sehat, alhamdulillah. Nanti sehat. Insyaallah demikian. Baik tuh ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang ingin saya katakan, mungkin tak mungkin ini tentang saya dulu tentang pikiran dalam hati. Saya minta maaf kepada ibu-ibu yang ada di sini untuk perwakilan, karena saya tidak tahu orangnya dulu. Saya pernah berada di dalam hati saya, ini apakah pakai baju bajunya tidak sama, dan apa sudah saya buat pembawaan Barakallahu fiik. Pikiran dalam hati saya. Nah, Kalau ini saya minta maaf. Hayakumullah. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayyahdiki wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayyunafiki wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayyaj'al ajran adiman lana wa laki. Allahumma amin. Yang kedua, Ustaz, saya baru belajar, apakah kalau kantor kan masih pakai air atau mungkin saya tidak ada itu sudah pakai. Pakai apa itu? Kalau ke kantor saya pakai menggunakan
karena seragam kapan dan pakai itu tidak apa-apa. Kedua, untuk menghindari pembicaraan di kantor apa yang kita baca pada saat biar dengan atau kerjanya dengan kekalian. Baru. Terima kasih. Ayo Waalaikumsalam. Ibunda sekalian, yang terbetik di dalam hati sebelum dilapatkan dengan lisan itu tidak dihukumi. Jadi misalnya ibu melihat ada sesuatu lalu hatinya mengatakan ini kok begini ya. Sebelum ibu mengucapkan dengan lisan, sebelum ibu melakukan dengan perbuatan itu nggak dihukumi oleh Allah Taala. Kecuali perbuatan yang baik. Allah, aku kok kepingin haji ya. Ternyata ibu belum sempat melapatkan dengan lisan, labbaik Allahumma hajjan. Belum sempat melakukan dengan perbuatan mata batas sudah dikasih pahala. Tapi kalau sesuatu yang buruk belum diberikan hukuman baginya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pakaian, bolehkah berpakaian dengan celana panjang gitu ya Bu ya? Hah? Lah iya, maksudnya seragamnya itu dari celana, bentuknya celana begitu Bu. Nah, apakah ini boleh? Maka kalau seandainya dia longgar, tidak membentuk tubuhnya, pada asalnya tidak mengapa. Atau ibu memakai celana panjang, kemudian ditambah lagi baju kurung yang panjang, nggak apa-apa. Tapi mungkin pertanyaan ibu ini celananya sempit, begini belum bisa menghindari. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan segera diberi hidayah oleh Allah Taala dan kemudian dimudahkan semua urusannya. Saya katakanlah mas, saya berusaha menjelaskan semampunya ini, semampunya. Kalau memang ternyata perkara tersebut memang misalnya bertentangan dengan syariat misalnya, ingat dengan firman Allah Taala, karena ini janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita percaya Allah enggak mungkin bohong. Allah mengatakan barang siapa menghiasi dirinya dengan takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya rezeki. Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan dunianya. Kemudian Allah akan karuniakan padanya rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Maka takwa. Kalau memang misalnya secara aturan kantor demikian, ternyata misalnya Bu ya, sifat pakaian ibu ditinjau dari sisi syariat misalnya nggak boleh, misalnya, maka minta kepada atasannya untuk minta izin boleh memakai secara khusus. Kalau ternyata nggak bisa juga, aturannya mengatakan ibu harus apa? Keluar dari pekerjaannya, maka minta sama Allah diberi pekerjaan yang lainnya. Karena sungguhnya pemberi pekerjaan dan pemberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang jenis pakaiannya itu jenis pakaian yang melanggar syariat. Kalau pertanyaan yang ketiga, gimana Ustaz, apa yang dilakukan dari gunjingan manusia? Ibu, kalau menghindari gunjingan manusia ini perkara yang tidak mungkin. Gambarannya begini Ibu, ada dua orang, ayah dan anak, dan satu ekor keledai. Kalau ibu saya tanya, yang harus naik keledai tadi siapa Bu? Ibu yang bertanya tolong dijawab. Yang tadi bertanya, Bu, kalau ibu saya tanya, ini dua orang, bapak sama anak, satu kendaraannya keledai, kira-kira yang harus naik keledai siapa Bu? Maka bapaknya, anaknya akan dicela. Maka anaknya akan dicela. Ini anak nggak punya sopan santun. Orang tua suruh jalan, anak apa? Naik. Ibu akan berkata bagaimana? Berarti yang naik siapa Bu? Bapaknya. Orang akan bicara, bapaknya nggak tahu diri, anak kecil suruh jalan kaki. Lalu apa kata mereka? Dua-duanya naik. Orang berkata lagi, dua orang itu nggak punya sopan santun. Keledai itu kecil, kok dua orang yang naiki. Bingung dia, diangkat sama bapak dan anaknya si keledai. Orang bicara, ini orang bodoh, keledai kok dinaikkan ke dalam dini. Soalnya apa? Iya atau tidak? Akhirnya dua-duanya jalan kaki. Kata dia, lebih bodoh dari keledainya. Keledai kok dituntun. Berarti nggak ada orang yang lepas dari apa? Celaan Ibu. Namanya celaan nggak bisa lepas. Kita akan dicela. Akan dicela dan akan dicela. Nah kalau ada orang mencela kita, Ibu harus bersyukur. Itu tanda-tanda dosa kita dihapuskan oleh Allah. Sabar. Apa yang saya lakukan Ustaz? Ini yang Ibu harus lakukan. Seperti dilakukan oleh para ulama kita. Contohnya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu pernah digunjing di pasar Bu, sama orang yang gak suka dengan dia. Di pasar dia ceritakan Hasan al-Basri begini. Hasan al-Basri datang kepadanya bawa satu karung kurma. Lalu diberi hadiah. Maaf, ini hadiah buat engkau. Orang itu bertanya, hadiah karena sebab apa?
Kata orang ini, kamu memberikan aku sesuatu yang aku nggak sanggup membalasnya. Apa maksudnya ibu? Orang yang digibah itu, kebaikannya orang yang menggibah diberikan kepada yang digibah, dosa-dosanya orang yang digibah dihapuskan oleh Allah atau dibebankan kepada orang yang nikmat. Apa yang lebih besar daripada ini, Bapak? Jadi kalau ibu diceritakan digunjing, senyum aja, nggak apa-apa. Ibu akan makin sehat, yang menggunjing makin parah sakitnya itu. Karena orang gunjing itu makin lama makin sakit. Paham tuh? Lalu apa yang dilakukan Ustaz? Yang dilakukan ibu dikir. Kalau ada orang mencela, menggunjing, ucapkan astagfirullah, ini pasti dosa saya. Ya Allah, kasih saya pahala. Kadang-kadang ibu akan diejek, wah sok alim, sudah jadi ustazah. Ibu ucapan apa? Ibu ucapan apa? Amin. Atau alhamdulillah. Gitu ibu. Ibu jangan mengatakan daripada sok maksiat, daripada sok penjahat, jangan dibalas. Jangan pakai kalimat daripada, ucapkan apa? Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyak, semoga Allah beri aku dan kamu hidayah. Saat mereka menjauhi kita, enggak apa-apa, ibu didekati sama Allah. Ibu pilih mana? Seluruh manusia di muka bumi ini menjauhi ibu, tapi Allah mendekat kepada ibu. Atau ibu dicintai oleh seluruh manusia, tapi Allah benci dengan ibu. Ibu pilih yang mana? Didekati sama siapa? Nah, karena orang yang didekati oleh Allah Ta'ala, maka semua manusia yang tadinya benci akan jatuh cinta. Cuman butuh sabar, proses. Paham tuh? Gambaran-gambarnya seperti tadi ibu. Ibu punya terbetik dalam hatinya, ini orang ngapain baju kok gini? Apa enggak sumuk, kata orang Jawa gitu. Tebel, gede, tutupan lagi, kayak karung misalnya begitu. Tapi ternyata ibu sekarang jatuh cinta, Masya Allah. Oh, orang-orang kayak begini baik hatinya, jaga kemuliaan. Iya atau tidak ibu? Berarti proses cinta itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Sabar. Jangan paksa orang mencintai kita, biar Allah yang memberi dia hidayah untuk mencintai kita. Paham tuh? Allah Ta'ala. Cukup? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.